Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video singkat ini. Masih tetap bersama saya seperti biasanya. Dalam kesempatan kali ini saya angkat tema 3 macam nama-nama taubat. Nah, sahabat-sahabat semua, jika ingin tahu nama-nama taubat itu, saya kasih namanya. Yaitu taubat adalah kata jera. Dan biasanya jika bertobat, maka kita telah merubah kebiasaan buruk menjadi baik. Perlakuan dosa menjadi insaf. Menyadari semua kesalahan. Inilah yang dinamakan hijrah. Kembali suci laksana kain putih. Akan tetapi, tobat ini ada terdiri dari 3 macam bahagian. Seperti yang saya katakan tadi, tobat pertama namanya adalah taubatan nasuha. Tobat ini adalah tobat di antara segala tobat. Bahwa ia telah menyadari semua kesalahan dan dosa. Dia insaf karena dia benar-benar telah tahu apa resiko dibalik semua perbuatan jahat dan salah. Biasanya taubat nasuha ini diiringi dengan hidayah dari Tuhan. Dan dia tidak akan mau lagi untuk berbuat kesalahan dan dosa untuk kedepannya sampai ia mati. Maka inilah taubat yang benar-benar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk yang kedua, ini namanya saya beri tobat semi permanen. Tobat ini biasanya kepada orang-orang yang kadar keimanannya cuma 50% saja. Dan orang semacam ini dia bermuka dua biasanya. Bila saatnya dia dalam keterpurukan dan mendapat kerugian atau bencana, dia spontan langsung ingat Tuhan. Dia mau bertobat. Seolah-olah dia memang betul-betul tidak mau lagi terulang untuk berikutnya. Namun bila ada keuntungan, dia spontan menjadi malaikat dadakan. Dia berubah dan tidak ingat lagi masa lalunya. Dia akan berbuat seperti kemauannya sendiri. Dia melupakan bagaimana pedih sakitnya, bagaimana yang dia rasakan. Karena menurut dia tidak ada lagi apa-apa. Inilah tobat orang semi permanen. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini namanya tobat sambal. Seperti lado atau cabai misalnya. Tatkala pedas, dia tidak mau lagi makan. Akan tetapi, hilang pedas, hilang rasa-rasa yang tidak enak, dia buat lagi. Biasanya orang yang seperti ini, orang yang kadar imannya memang betul-betul menurut saya tidak ada. Karena kalau jika dia beriman, tentu dia membuat masalah itu atau apapun itu, kejadian-kejadian yang dirasakannya, perbuatan yang dibuatnya, menjadikan sebuah cambuk untuk mendewasakan dirinya dan menyadarkan hatinya agar dia tidak merubahnya lagi. Akan tetapi karena dia merasa perbuatan itu hanya sebagai sandiwara saja, boleh-boleh saja, sesuka hatinya, maka di saat dia terbentur atau merasa pedihnya sakit itu, dia langsung taubat. Inilah kadang-kadang orang yang seperti ini, ciri-ciri khasnya, sepertinya dia tenang-tenang saja, dia kalem, seolah tidak berdosa, seolah tidak pernah melanggar kesalahan dan perbuatan yang merugikan orang atau yang mengandung dosa. Dia tidak mengerti tentang halal haram. Dia juga tidak mau tahu dengan perbuatan dosa apapun itu. Baik terhadap orang lain, terhadap diri pribadinya. Inilah orang yang dinamakan tobat sambal itu. Dia cuma mengerti tentang sakit, tentang kerugian, dan tentang kesulitan. Maka apabila dia merasa sakit, dia bertobat. Dia merasa sehat, dia kembali lagi. Itulah nama-nama tobat yang sering terjadi. Namun sebenarnya
Tobat di antar tobat itu seperti yang saya katakan tadi adalah tobat nasuha. Perbanyak iman, kuatkan hati. Dan kita jika ingin bertobat, bertobatlah sebenar-benarnya tobat. Jangan karena tobat itu semakin dosa bertambah, kesalahan pun semakin banyak diperbuat. Jadi saya kira tentang masalah tobat ini, segeralah untuk bertobat. Mumpung masih hidup, kesempatan masih panjang. Tatkala nanti sudah tidak ada lagi waktu untuk bertobat, akhirnya penyesalan yang datang. Apalah arti sebuah penyesalan? Tak akan terulang lagi untuk kedepannya. Jadi mulai sekarang merubah sikap itu lebih baik. Sahabat-sahabatku semua, demikianlah dulu yang dapat saya ceritakan tentang tobat ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan takut akan kesalahan, dan kita bisa merubah sikap menjadi tobat ke depannya. Sekalipun kita sudah merasakan kita orang yang baik dan tidak bersalah, tetapi cobalah untuk bertobat. Karena setiap manusia itu punya kesalahan dan kekhilafan. Apalagi dosa besar yang kita lakukan. Oke, demikianlah dulu sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Di akhir pertemuan kita kali ini mengupas tentang masalah tobat. Mudah-mudahan dapat dijadikan suatu ilmu dan penghayatan, dapat menjadi lebih baik ke depannya. Namun saya sebagai orang biasa, seperti itulah yang dapat saya sampaikan supaya menjadi iktibar bagi kita. Nah, sahabat saya semua dimanapun Anda berada, demikian dulu pertemuan kita dalam video singkat ini. Namun saya mengucapkan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share di channel saya Ahmad Kurniawan Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.